wabarakatuh. Saya Supadul Fikri, NIM C21862010050, kelas 1B Bimbingan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Apa itu hakikat iman? Iman secara etimologi atau bahasa yaitu artinya percaya atau yakin. Sedangkan secara istilah adalah keyakinan diteguhkan dalam hati, diikrarkan dalam lisan, dan dibuktikan dalam tindakan nyata sehari-hari. Itu adalah definisi secara istilah. Kemudian iman adalah keyakinan yang menghujam dalam hati kokoh penuh keyakinan tanpa dicampuri keraguan sedikit pun. Sedangkan keimanan dalam Islam itu adalah percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir qada dan qadar. Berikut adalah hadis tentang iman. An Ibni Hajar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imanu marifatu bil qalbi wa qawlu bil lisani wa amalu bil arkan, rawahu Ibnu Majah wa Tabrani. Artinya, dari Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iman adalah pengetahuan hati, pengucapan lisan, pengamalan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Adapun hubungan iman, ilmu, dan amal. Yang pertama, persoalan iman merupakan ajaran fundamental yang bersifat pokok. Mulai dari iman, inilah semua aspek kehidupan disadarkan kepadanya. Artinya, tanpa suatu keimanan, tujuan dan orientasi hidup manusia akan semakin tidak menemukan kejelasan, tidak bermakna apapun bagi dirinya. Sesuai firman Allah surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi warrasulihi al-kitabi na'azala rasuluh wal kitabi angsala min qabla may yakfur billah wa malaikati wa kutubihi wa rasuli wa yaumul akhir wa qabbala launad. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Yang kedua, persoalan hidup merupakan keharusan yang dimiliki oleh orang beriman. Jika orang beriman itu memiliki ilmu, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang tersebut. Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Mujadilah ayat 11, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis yafsahil alahu lakum wa idza qila yansuju yarfa'ilahu ladina amanu minkum waladina utuimana
darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah, kamu maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberimu ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang ketiga, yaitu mengenai aspek amal. Aspek amal adalah sebagai wujud implementasi dari keimanan dan keilmuan yang telah dimiliki agar umat atau perbuatan yang dilakukan juga memiliki kualitas yang tinggi. Pula, maka akumulasi dari hubungan iman dan amal yang terletak pada kualitas amalnya yang sebelumnya harus didahului pula dengan kualitas keimanan dan kualitas keilmuan yang harus dimiliki oleh umat Islam, seperti yang tertuang pada surat Al-Asr yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan saling nasihat menasehati, supaya menaati kebenaran, dan saling nasihat menasehati supaya menepati kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Yang ketiga, karakteristik orang yang beriman. Ilmu menjadi dasar untuk perilaku bagi setiap insan yang mengaku dirinya muslim. Karena dengan iman seseorang akan merasakan adanya zat yang maha halus dan maha mengetahui, yang tidak hanya menghindarkan orang dari berbuat jahat, tetapi juga memberikan motivasi untuk berbuat baik. Al-Quran telah menuliskan karakter orang yang beriman di dalam surat Al-Baqarah ayat 3-5, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran, yang kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, serta mereka yang yakin adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Dalam surat tersebut menerangkan secara gamblang, Allah menyebutkan dalam 3 ayat karakteristik orang-orang yang beriman, antara lain: 1. Beriman kepada yang gaib. 2. Mendirikan sholat. 3. Menafkahkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan. 4. Beriman kepada kitab-kitab atau Al-Quran dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. 5. Yakin atau percaya adanya kehidupan akhirat. Adapun sifat yang dimiliki oleh orang beriman terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 2. 1. Memiliki rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hatinya. Innamal mu'minuna ladzina dzukirallahu wajilat qulubihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Yang kedua, bertambahlah keimanan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jadathum imana.
Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Yang ketiga, tawakal hanya kepada Allah. Wa ala rabbihim tawakkalun. Dan hanya kepada Robnya mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Yang keempat, hal-hal yang meniadakan iman. Yang pertama yaitu syirik. Syirik terbagi menjadi dua golongan, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar seperti contohnya adalah seseorang yang menyembah berhala, kemudian syirik kecil yaitu orang-orang mempercaya adanya kekuatan lain selain Allah. Yang kedua, sihir. Sihir dikatakan merusak sebab sasaran sihir antara lain yaitu mempengaruhi hati dan badan seseorang untuk disakiti atau dibunuh, memusnahkan harta seseorang, dan memutuskan ikatan kasih sayang seseorang dengan suami istri atau anak atau dengan anggota keluarga lainnya. Yang ketiga, memakan harta riba. Yang keempat, membunuh jiwa manusia secara sengaja. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, melarikan diri dari perang. Yang ketujuh, menuduh berzina wanita muslim yang baik-baik. Seperti yang disebutkan hadis di bawah ini, datana Abdul Aziz ibnu Abdillah qala hadatani Sulaiman ibnu Bilalin antaurib ni Zaidin al-Madaniyah an Abi Goiti an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala istanibu sab'ah mukib'al mubiqati kilaya Rasulullah wa ma hunna qala syaribu billahi wa sahru wa qaslu rafsi alati haramalahu lati illa bil haq wa umali al yatim wa akru robba wa tawali yaumaz zahfi wa qafda wa qahful munsinati al ghafilati mu'minan. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz dan Abdullah. Dia berkata, telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Bilal dari Sauri bin Zaid al-Madani, dari Abi al-Gois, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hendaklah kalian menghindari 7 dosa yang dapat menyebabkan kebinasaan. Dikatakan kepada beliau, apakah ke-7 dosa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kesyirikan kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan hak, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan pertempuran, dan menuduh wanita mukminah baik berbuat zina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian dari saya yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.